mistik. Karena baru nikah sudah nanya gimana kan nggak bosan. Jadi bertanya masa depan. Oke, jadi manusia itu selalu memiliki sifat-sifat futur ya. Futur itu adalah sifatnya manusia dan hanya malaikat yang tidak punya sifat futur. Futur itu sifatnya manusia. Jadi hanya malaikat yang tidak memiliki sifat futur. Yusabbihuna lailan wa nahar la yafturun. Bertasbih terus-menerus siang dan malam yang tidak pernah futur, itu hanya malaikat. Malaikat itu nggak pernah diberi rasa bosan. Hanya malaikat yang tidak pernah bosan. Dia beribadah kepada Allah terus-menerus ya. Yang kewajibannya itu nanti belum jatuh temponya juga tidak iseng ya. Misalnya malaikat peniup trompet itu nunggu terus kapan saatnya suruh niup gitu. Dia nggak nyoba-nyoba. Bosan nunggu terus nyoba-nyoba, bahaya ya. Jadi dia nggak nyoba-nyoba. Dia tidak pernah bosan. Satu-satunya malaikat yang ketika misalnya malaikat itu tugasnya adalah menurunkan wahyu, lalu sekarang sudah nggak ada wahyu sehingga nggak pernah ada tugas lagi, nggak pernah bosan. Seluruh malaikat itu dengan tugasnya masing-masing, tidak pernah bosan. Nah, manusia itu makhluk yang sangat mungkin dilanda oleh kebosanan dan ujian cinta. Ujian cinta adalah mencintai orang yang sama dalam waktu yang lama. Mencintai orang yang sama dalam waktu yang lama. Ujian cinta. Lu lagi. 10 tahun lalu lu. 15 tahun lalu lu gitu. Sekarang juga lu gitu ya. Lu lagi mencintai orang yang sama dalam waktu yang lama. Nikah itu padahal harus diadakan untuk selamanya. Menikah itu nggak boleh untuk sementara waktu. Nggak halal pernikahannya, nggak sah pernikahannya. Kalau waktu akad nikah itu dibatasi oleh waktu aku nikahi kamu 1 periode pemilu, gitu nggak boleh. Ya. Mentang-mentang orang parpol, nggak boleh. Jadi dia harus selamanya. Nah pertanyaannya, selamanya itu lama apa enggak? Selamanya itu lama enggak? Selamanya itu lama apa enggak? Coba bayangin. Lama enggak selamanya? Lama. Ada The Legend of Fall, ada novelnya ya, novel The Legend of Fall. Kisah Perang Dunia I. Tristan itu bersaudara ya, ada saudara-saudaranya laki-laki gitu. Lalu dikisahkan ada Susanna, seorang perempuan yang cantik dan ketiga saudaranya itu senang semuanya sama Susanna itu. Tapi yang berhasil memenangkan hatinya Susanna adalah Tristan. Jadi akhirnya Susanna jatuh cinta sama Tristan. Lalu ketika terjadi Perang Dunia I, maka Tristan ini tampil sebagai prajurit, dia perang. Waktu itu belum ada handphone, belum ada alat-alat komunikasi gitu. Sehingga sebelum berangkat, si Tristan itu pamit sama Susanna, aku akan bela negara, ikut perang dalam Perang Dunia I itu ya. Lalu kata Susanna, aku akan menunggumu di sini selamanya. Itu kata-kata selamanya. Aku akan menunggumu di sini selamanya, kata Susanna. Lalu Tristan berangkat. Dan namanya perang waktu itu nggak ada kabar. Perangnya sudah selesai apa belum? Prajuritnya hidup apa mati, nggak ngerti. Jadi Susanna nunggu lama banget. Sampai karena ditunggu nggak ada beritanya, nggak ngerti kapan datangnya, masih hidup apa enggak juga nggak tahu. Akhirnya dia nikah sama saudaranya si Tristan itu ya, saudara laki-lakinya, si Albert apa Alfred, yang dia termasuk orang yang paling taat, paling baik, kalau istilah kita paling soleh. Tristan itu yang paling cowboy gitu ya di rumah itu. Jadi sana itu akhirnya nikah sama si Alfred itu. Setelah menikah, sekian waktu kemudian Tristan pulang. Ternyata dia masih hidup dan pulang. Dan dia kaget ketika menjumpai Susanna nikah sama saudaranya, nikah sama kakaknya. Lalu dia bilang, kamu kan dulu sudah berjanji kepada aku untuk menunggu di sini selamanya. Kenapa kamu menikah dengan saudaraku? Jawab Susanna itu loh, aku nggak tahu Tristan. Ternyata selama-lamanya itu lama.
mencintai orang yang sama dalam waktu yang lama ya. Selamanya kan, nikah itu selamanya. Itu ternyata lama. Tapi lama dan tidak itu sangat subjektif, tergantung dari bagaimana kita menjalaninya. Anda, antum ya, traffic light, lampu merah. Kalau antum berdiri berhenti di situ, diem aja naik motor, diem aja nunggu lampu merah lama banget gitu ya. Tapi begitu antum buka WA, baru sebentar buka, baru mau balas, belum sempat balas, udah hijau. Kok cepet banget? Loh, kamu pengen cepet apa lama di situ? Kamu pengen segera hijau atau pengen lama-lama gitu? Kalau pengen lama-lama, ya cari lampu merah lagi nanti. Jadi betapa sangat relatifnya kita itu kalau ketemu dengan orang-orang yang kita cintai gitu ya, Masya Allah, betapa cepat waktu berlalu. Tapi begitu kita ketemu dengan orang yang tidak kita sukai, meskipun hanya sebentar saja, betapa lambat waktu berlalu. Itu sangat subjektif bagi kita semuanya. Jadi bagaimana cara kita menumbuhkan rasa tidak bosan? Kalau saya selalu kembali kepada apa yang mengikat kita. Apa ikatan kita? Apa ikatan kamu? Apa ikatan kita? Ikatan yang paling kuat antara suami dan istri itu bukan ikatan perasaan ya, bukan ikatan perasaan. Perasaan itu adalah selemah-lemahnya ikatan, itu perasaan. Karena Anda yang sudah menikah ngerti ini, kalau yang belum nikah belum ngerti. Nanti kamu akan tahu ya yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah ngerti bahwa perasaan suami istri itu fluktuatif, di mana fluktuasi perasaan senang nggak senang itu cepat banget. Seorang istri yang dia sangat jengkel, dia baca postingan suaminya di kantor, posting sesuatu di Facebook, dia merasa itu nyindir dirinya. Wah, awas nanti kalau pulang dia marah, luar biasa marahnya gitu ya. Nanti kalau pulang awas itu dengan kemarahan yang luar biasa. Jadi dia bercita-cita nanti kalau suaminya pulang akan langsung dimarahi, akan langsung dilabrak gitu ya, dengan emosi yang luar biasa. Tapi begitu suaminya pulang, assalamualaikum gitu ya, ternyata ada kejutan, kata suaminya, Dede, aku tadi itu dipanggil sama atasanku, aku ternyata dapat bonus deh, ini 20 juta nih untuk kamu semuanya. Nggak jadi marah deh. Coba jarak antara fluktuasi perasaan marah dengan nggak marah itu sangat sebentar. Sebagaimana ketika seseorang yang lagi happy aja, itu dalam waktu sedetik kemudian bisa menjadi kemarahan yang memuncak. Jadi kata Syekh Utsaimin memberikan penjelasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi memerintahkan kepada kamu laki-laki, irfaq bil qawarir, berlaku lembutlah kamu kepada al-qawarir. Siapa itu al-qawarir? Qawarir adalah jamak dari qarurah. Apa itu qarurah? Qarurah adalah gelas kaca. Qawarir, gelas-gelas kaca. Berlaku lembutlah kamu kepada gelas-gelas kaca itu. Kayak judul lagu ya. Kalau tahu judul lagu itu berarti sudah tua ya. Kalau kamu nggak tahu judul lagu itu, berbahagialah kamu masih muda ya. Kalau kamu ngerti, aku nyebut gelas-gelas kaca kok kamu nyambung, apalagi bayangin penyanyinya gitu ya. Kamu sudah tua ya. Jadi gelas-gelas kaca itu adalah istri. Irfaq bil qawarir, berlaku lembutlah kamu kepada gelas-gelas kaca itu, kepada istri-istri kamu, berlaku lembutlah. Kenapa istri dikatakan sebagai qawarir, kata Syekh Utsaimin? Kenapa perempuan dikatakan sebagai qawarir? Karena kata Syekh Utsaimin, perempuan adalah makhluk yang sangat lembut dan menolak semua jenis kekerasan kepada dirinya. Menolak semua jenis kekerasan. Kemudian beliau mengatakan, sebuah kalimat yang kamu ucapkan kepada istri kamu bisa membuatnya menjauh dari kamu sejauh bintang di langit, kata beliau. Dan satu kalimat yang kamu ucapkan kepada istri kamu bisa membuatnya mendekat kembali persis di sampingmu. Qarurah. Hati-hati pegang qarurah. Dia bisa pecah, ya. Dia bisa retak. Maka kamu harus lembut kepada dirinya. Nah, jadi kalau kita perhatikan kaum perempuan yang fluktuatif perasaannya luar biasa ini, maka kalau ikatannya berupa ikatan perasaan saja, itulah yang berlaku pada banyak orang di luar sana. Kenapa kamu nikah sama dia? Karena aku mencintainya. Kenapa kamu sekarang cerai? Karena sudah tidak mencintainya. Sebatas itu. Kalau ikatannya hanya berupa ikatan perasaan, maka ikatan kita harus menjadi ikatan yang sangat sakral ya. Bukan sangat saklar. Aku tadi baca postingannya orang ya. Bagiku pernikahan adalah ikatan yang sangat saklar katanya.
Kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati gitu ya. Kadang on, kadang off gitu. Jadi kalau kita perhatikan ikatan itu harus sakral itu misalnya adalah ikatan yang pertama adalah visi. Visi kita itu mengikat kita dengan sangat kuat. Nanti visi ini atau ikatan-ikatan sakral ini ya, itu akan menjadi jawaban ketika kita sedang mempertanyakan ulang. Atas dasar apa aku harus bertahan hidup dengan dia ketika aku merasa disakiti? Kenapa aku harus hidup dengan dia? Aku disakiti, aku merasa gak nyaman dengan dia. Apa alasanku harus bertahan dengan dia? Oh, kita punya visi. Visi kita apa? Menyelamatkan keluarga kita dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga kita. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalin min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Orang-orang beriman dan anak turun mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami kumpulkan mereka kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin masuk ke surganya Allah bersama dengan semua anggota keluarga kita. Kemudian menyelamatkan keluarga kita dari api neraka, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan kita pengen bukan hanya surga tapi surga tertinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa alal jannah. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga firdaus karena firdaus adalah awsatul jannah. Seutama-utamanya surga, ausat, tengah-tengahnya surga, yang paling nikmat. Wa alal jannah, dan setinggi-tingginya surga. Jadi nggak boleh kita minta kepada Allah itu surga rendah, nggak boleh ya Allah, pokoknya surga ya Allah, paling rendah aja nggak apa ya, paling rendah aja nggak boleh. Kalau nggak boleh surga paling rendah ya Allah, terasnya aja nggak apa-apa, ya di teras surga nggak apa-apa. Kalau terasnya pun nggak boleh, di halaman depannya nggak apa-apa. Kalau halaman depannya nggak boleh, di jalan depannya itu juga nggak apa-apa. Oh nggak boleh. Fa'idha sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Kenapa disuruh minta surga firdaus? Karena dia adalah surga yang tertinggi. Kenapa disuruh meminta surga tertinggi? Karena kita sebagai mukmin dalam kehidupan kita sehari-hari dicetak memiliki mentalitas yang tinggi. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan gelisah, jangan takut, jangan cemas. Kalianlah yang paling tinggi derajat kalian jika kalian orang-orang beriman. Mentalitas kita hidup di muka bumi ini dicetak untuk memiliki mentalitas yang tinggi. Jadi kalau minta kepada Allah, minta juga surga tertinggi. Kita ini berdoa kepada Allah, doanya pun doa-doa yang tinggi. Kita ada doa di mana kita meminta kepada Allah waja'alna minal muttaqin, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Andai kita menjadi orang bertakwa, kita sudah sangat mulia. Tetapi Allah SWT dalam doa ibadur rahman mengajarkan pada kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Tidak hanya menjadi orang bertakwa, tidak hanya menjadi makmumnya orang bertakwa. Andai kita ini menjadi makmumnya orang bertakwa, kita sudah mulia. Pemimpin kita orang bertakwa, kita pengikutnya, itu sudah mulia. Andai kita menjadi orang bertakwa, kita sangat mulia karena berhasil menjadi orang yang bertakwa. Tapi permintaan kita kepada Allah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita disuruh punya pengharapan-pengharapan yang tinggi kepada Allah SWT. Maka visi ini mengantarkan kita kepada ketinggian-ketinggian. Tinggi, mintanya tinggi. Jadi harapan-harapan kita juga tinggi. Itu ikatan yang membuat rumah tangga kita itu menjadi sakral. Terus yang ikatan kedua adalah motivasi, niatan kita ya, bahwa kita punya niatan nikah itu ibadah. Nikah itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah SWT. Nikah itu bagian dari kecintaan kita kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Nikah kita itu bagian dari min sunanil mursalin. Bukan hanya mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, tapi mengikuti sunnah para rasul-rasul terdahulu. Jadi nikah itu penuh dengan motivasi ibadah, maka ikhlas karena Allah SWT. Kalau kita mengikhlaskan niatan kita kepada Allah SWT, maka memudahkan kita untuk menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan kita. Ingat kisah yang sangat panjang di dalam hadis kumpulan hadisnya Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, bab ikhlas, hadis yang kedua. Ketika diceritakan 3 orang laki-laki yang masuk ke dalam gua dan tertutup pintu gua itu dengan batu yang besar ya. Ingat kisah itu, lalu mereka mendorong dengan berbagai macam cara, nggak bisa keluar darinya. Yang kemudian bisa mengeluarkan mereka adalah ketika mereka melakukan tawasul dengan amal soleh mereka. Tawasul bil a'mali solihat. Mereka melakukan tawasul dengan tawasul yang dibolehkan, yaitu tawasul dengan amal-amal soleh mereka. Satu orang mengatakan,
Ya Allah, aku dulu pernah punya amal begini. Kalau itu ikhlas karenamu ya Allah, bukakan kami pintu gua ini. Pintu gua membuka, sedikit, belum bisa keluar. Orang kedua, tawasul. Ya Allah, dulu kami punya amal begini. Kalau itu ikhlas karenamu, bukakan pintu gua. Membuka sedikit, belum bisa keluar. Sampai orang ketiga, kami punya amal begini. Kalau itu ikhlas karenamu, bukakan, dan akhirnya terbuka, dan akhirnya mereka bisa keluar dari pintu gua itu. Bayangkan, gua itu adalah gua masalah dalam kehidupan berumah tangga. Gelap, tidak tampak celah untuk keluar. Seluruh ilmu pengetahuan sudah kita kerahkan untuk bisa mencari jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Kita tidak menemukan apapun kecuali kegelapan. Kita terkurung di dalam sebuah masalah yang sangat pelik dalam rumah tangga kita dan tidak ada jalan keluar. Kita sudah berusaha dengan semua cara kita dan tidak ada jalan keluarnya. Maka di titik seperti itu ternyata keikhlasan kita kepada Allah SWT menolong kita. The power of ikhlas itu ya, kisah dari 3 orang itu. Maka niatkan ibadah kita, nikah kita sebagai ibadah yang terpanjang. Sholat kita 5 menit, 10 menit sekali sholat. Ramadan kita sebulan, 29 hari, 30 hari. Tapi nikah itu ibadah sejak dari akad nikah sampai akhir hayat kita masing-masing. Maka jadikan itu sebagai ibadah. Itu ikatan yang kuat sehingga tidak mudah bosan. Nomor 3, masih termasuk yang kuat lagi ikatannya adalah ikatan visi, motivasi. Kemudian yang ketiga adalah orientasi. Apa itu orientasi? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Apa yang kita cari dengan pernikahan kita? Yang kita cari dalam pernikahan kita, jangan mengatakan aku pengen bahagia. Kalau Anda mencari kebahagiaan, maka Anda bisa bahagia, tapi belum tentu Allah ridho. Maka yang kita cari adalah keridhoannya Allah SWT. Yang ingin aku dapatkan dalam hidup berumah tangga adalah keridhoannya Allah SWT, keberkahan dari Allah SWT. Kalau Allah ridho sama kita, hidup kita akan bahagia. Kalau kita cuma nyari kebahagiaan, itu kisah Raja Sisyphus, mitologi Yunani. Seorang raja yang dikutuk ya oleh para dewa sehingga dia harus menjadi orang biasa dan dia mendorong batu besar ke atas bukit, didorong dengan susah payah sampai ke atas bukit. Terus sampai di atas bukit dia gelindingkan lagi ke bawah. Lalu dia senang melihat batu itu menggelinding, dia tepuk tangan gitu, batunya menggelinding gitu ya. Terus sampai bawah dia lari lagi, dia dorong lagi ke atas. Sampai berhasil ke atas, dia bahagia bisa menaikkan batunya ke atas, berhasil mengangkat batu sampai di atas. Sampai di atas digelindingkan lagi dan dia senang melihat batu itu menggelinding ke bawah. Dia lari-lari lagi dan seterusnya. Yang disebutkan oleh Albert Camus sebagai absurd. Orang yang hanya mencari kebahagiaan semata, yang ditemukan adalah absurd. Tapi kalau orang itu mencari ridhonya Allah SWT, maka dia akan bahagia hidupnya. Kalau Allah ridho, kita bahagia. Allah ridho dengan keluarga kita, kita bahagia. Allah berkahi keluarga kita akan bahagia. Jadi itu yang namanya orientasi. Jangan mencari semata-mata kebahagiaan, tapi keridhaan Allah. Itu yang saya pesankan selalu kepada anak-anak saya. Di rumah saya, di dinding ruang keluarga kami, saya pasang peta dunia. Jadi saya tempelkan besar gitu ya, peta dunia itu. Lalu saya bilang sama mereka, peta dunia nih, kalian lihat ini adalah buminya Allah SWT. Kalian semuanya boleh tinggal dimanapun di bumi Allah itu, dimanapun. Kamu boleh memilih mau tinggal di mana. Yang Bapak khawatirkan dari kalian bukan tinggal di mana, tetapi bagaimana orientasi hidup kalian. Kalau orientasi hidup kalian baik, dimanapun kalian akan bertemu dengan kebaikan. Kalau orientasi hidup kalian rusak, meskipun di tanah air sendiri, yang ketemu adalah keburukan. Maka perbaiki orientasi hidup kalian. Faqim wajah kalidini hanifah, fitratallahi lati fatarana salaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim, walakin aktsarun nas la ya'lamun. Nah, itu beberapa ikatan-ikatan yang sangat kuat menghimpun kita sebagai suami dan istri. Pada suatu ketika kita dibuat bertanya-tanya, apakah aku harus melanjutkan pernikahan ini? Apakah aku harus terus meneruskan sementara aku merasa tersakiti? Atas alasan apa aku harus menjaga rumah tangga ini? Kalau ikatannya hanya perasaan, aku nggak cinta dia lagi, selesai saja. Tapi kalau kita punya visi, kita punya motivasi, kita punya orientasi yang besar tadi, itu menjaga kita semuanya. Sensitif memang ya urusan yang satu ini karena pertama itu menyangkut wilayah privasi seseorang. Tetapi privasi seseorang ini itu berdampak besar di dalam kehidupan berumah tangga nanti. Ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum saya jawab pertanyaan itu. Prinsip pertama, kita semuanya meyakini bahwa LGBT itu adalah kelainan, dia adalah penyakit. Maka sebagai penyakit dia harus disembuhkan. Prinsip kedua,
sebagai penyakit itu bisa disembuhkan. Jadi pertama memahami dia itu kelainan, dia itu penyakit gitu ya. Dipahami itu dulu. Sebab di luar sana orang mengatakan itu bukan kelainan, itu bukan penyakit. Mereka menolak ya untuk dikatakan bahwa itu adalah penyakit atau kelainan. Kita harus pahami dulu, itu penyakit, itu kelainan. Keyakinan kedua kita, prinsip keduanya, meyakini itu bisa disembuhkan. Maka penata laksanaannya ya para ustaz dari kedua kelas adalah apabila kita menemukan gejala seorang siapapun ya di lingkungan pesantren, siapapun dia, entah laki-laki atau perempuan, ya, entah dia murid santri atau dia ustaz dan siapa, panjang kita menemukan indikasi kuat bahwa dirinya itu ada perilaku LGBT, apalagi bukan saja indikasi tapi ternyata sudah ada korbannya mengaku, dan kemudian orang yang bersangkutan pelakunya akhirnya juga mengaku, maka penata laksananya tidak dengan dikeluarkan dari pesantren kita, tapi disembuhkan. Jadi peristiwa mengeluarkan itu artinya menyebarkan. Kalau kita mengeluarkan dari lembaga kita ikut bertanggung jawab untuk menyebarkan ini. Kenapa menyebarkan? Orang ini nanti dia kerja ke lembaga yang lainnya dan nanti punya korban baru di sana. Saya ketemu dengan seorang, jadi yang lapor ke saya bukan pelakunya, tapi ustadz di sebuah lembaga pendidikan. Padahal di antara kami ada ustadz baru, tapi sudah terindikasi dan ada korbannya. Dia melakukan sodomi kepada seorang santrinya. Lalu setelah kami lacak, ternyata di lembaga pendidikan sebelumnya korbannya itu ada 7 orang santri yang ngaku, yang tidak ngaku kita tidak tahu. Di lembaga pendidikan sebelumnya lagi itu ada 3 orang dari santri yang ngaku. Jadi ini sudah pindah-pindah aja dari satu lembaga pendidikan ke lembaga pendidikan yang lainnya, dan di setiap tempat yang mengajar itu selalu muncul korban. Terus saya bertanya kepada Ustadz, ini sudah lembaga ketiga ya, yang akhirnya sudah mulai muncul korban 1 itu. Saya tanya kepada dia, apa yang Ustadz lakukan dan lembaga Ustadz lakukan untuk dia itu? Ya kalau kami berpikir dia akan kami dinikahkan supaya sembuh. Salah, saya bilang. Menikahkan dia itu bukan menyembuhkan. Menyembuhkan berbeda dengan menikahkan. Kalau antum menikahkan silakan, tapi harus menyembuhkan. Jadi menikahkan itu bukan menyembuhkan, itu 2 hal yang berbeda. Maka sembuhkan dulu, itu sebagai amal soleh lembaga kita. Jadi kalau ketemu itu, entah dia santri atau siapapun, tetapi apalagi bukan hanya indikasi tapi sudah ada bukti, maka amal soleh kita dari lembaga kita adalah menyembuhkan. Kalau sudah sembuh, antum mau keluarkan nggak apa-apa, kalau sudah sembuh. Tapi sebelum dia sembuh jangan dikeluarkan, karantina dulu sampai sembuh, dikarantina oleh lembaga yang mengetahuinya. Yang sering kali terjadi, dikeluarin karena ini melanggar dan ini sudah menimbulkan korban tanpa ada pengakuan. Dampaknya dia daftar ke lembaga yang lainnya. Itu kenapa di lembaga-lembaga Islam bukan banyak, maksud saya mudah tersebar kayak begitu, karena begitu kita menerima itu kemudian ternyata ada indikasi atau ada kasus lalu dikeluarin, dia pindah ke lembaga Islam yang lainnya. Ini prinsip-prinsip untuk dipahami. Sekarang kalau ta'aruf, bagaimana kalau kita ta'aruf dan pengen tahu apakah dia itu ada kelainan-kelainan apa tidak? Bolehkah kita bertanya? Prinsipnya boleh, tetapi mungkin kita akan terhalang secara rasa untuk bertanya langsung kepada dia. Maka dalam proses ta'aruf itu kita perlu ada mediasi, di mana yang bertanya bukan, misalnya ada akhwat ya, mau kenalan sama ikhwan ta'aruf. Lalu si akhwat ini mau bertanya itu, tapi kan terkendala, kan nggak enak mau nanya langsung kepada si ikhwan itu. Maka dia bisa menyampaikan itu kepada mediatornya. Tolong dong kamu telisik, kamu bertanya apakah ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada LGBT pada orang ini. Saya bisa memahami pertanyaan ini karena di ruang konseling kami juga menjumpai kasus-kasus serupa ya. Misalnya belum lama di masa pandemi ini menikah mereka baru 3 bulan, sepasang suami istri menikahnya baru 3 bulan, tetapi kemudian selama 3 bulan itu sang istri tidak tahan. Kenapa? Karena sang suami tidak pernah menyentuhnya. Sang suami tidak mau menyentuhnya, padahal sudah sah halal sebagai suami dan istri, tapi nggak mau menyentuhnya dengan alasan aku tidak selera sama kamu, nggak ada selera sama sekali. Aku lihat kamu itu nggak ada selera aku sama sekali, gitu. Dan ketika dibawa ke ruang konseling, saya baru tahu bahwa ternyata si laki-laki ini memang dia mengalami kalau istilah saya ya
penyimpangan orientasi seksual, tapi dia nggak mau dikatakan itu. Dia mengatakan dia latar belakang pendidikan luar negeri di Amerika sana, dan dia mengatakan di Amerika kayak begini biasa, pasti wajar. Di Amerika kayak begini sesuatu yang diakui sebagai hal yang natural gitu. Jadi dia tidak mengaku itu sebagai kelainan, tapi dia ngaku ke saya bahwa memang dia tidak tertarik dengan perempuan. Lalu saya tanya, lalu mengapa kamu menikah? Kamu menyiksa istri kamu kalau kamu menikah, sementara kamu nggak tertarik dengan perempuan. Tuntutan sosial, Pak saya. Pak saya tahu, saya hidup di lingkungan macam apa. Ya kalau saya nggak nikah, saya ditanya-tanya terus sama keluarga saya. Umur saya sudah 35, dan kalau tidak menikah nanti apa kata dunia? Tapi kamu jadi menyiksa perempuan dengan jalan seperti itu. Saya mengira dia nanti akan mau saya ajak untuk kompromi urusan-urusan seperti ini. Karena menikah tidak hanya soal seksual. Menikah tidak hanya soal seksual. Tapi begitu kebutuhan yang saat itu nggak terpenuhi, berantakan semuanya. Jadi maka kalau mau taruh tadi untuk kehati-hatian, jika ya ingin tahu hal-hal seperti itu dan kita terhalang untuk bertanya secara langsung, maka boleh melalui perantaranya, tolong dong tanyakan sama dia. Jadi menghindari perasaan gak nyaman kalau bertanya langsung gitu ya. Kemudian hal lainnya adalah yang bisa kita lakukan itu tadi, jika memang ternyata ada indikasi ya, lalu kemudian mau berubah, itu memang harus ada semacam MOU-nya. Makanya pentingnya ada mediator tadi itu untuk memediasi bahwa dia pernah memiliki pengalaman apakah lesbi atau gay, dan dia berjanji mau bertobat dan mau menyembuhkan diri. Proses pendampingan harus berjalan, mendampingi dia untuk proses pertobatan dan penyembuhannya harus sampai level itu. Kalau tidak ada pendampingannya, tidak ada yang menjamin dia betul-betul melakukan proses pertobatan dan penyembuhannya, maka sulit untuk dibayangkan bahwa dia akan sembuh. Harus dijamin bahwa dia sembuh dulu. Bisa sembuh asal mau menyembuhkan. Kalau yang tadi saya cerita itu, menurut saya sulit untuk sembuh karena dia merasa itu bukan penyakit. Ngapain saya harus berobat? Saya nggak sakit. Loh, ini bukan penyakit. Ini wajar kok, pasal di Amerika biasa kayak gini. Amerikanis banget ya. Jadi kalau begitu mustahil dia sembuh karena tidak ada yang mau disembuhkan dalam dirinya. Tapi kalau kemudian kita menemukan orang yang sekaligus kita bertekad untuk menuntunnya menuju tobat. Seorang ibu rumah tangga datang ke tempat kami beberapa konseling dan mengatakan, Pak Jah, saya minta pertimbangan, saya mau gugat cerai kepada suami saya. Kenapa, Bu? Karena suami saya terbukti bahwa dia itu gay, dia homo. Dan sekarang dia kembali ke pasar laki-lakinya. Dia pacaran dengan laki-laki. Apakah dia mengaku? Ia mengaku karena si istri ini kena penyakit kelamin, dan setelah periksa ke dokter, kata dokternya penyakitnya ibu ini biasanya dari urusan-urusan seksualitas. Si ibu ini mengatakan, saya perempuan baik-baik, tidak pernah selingkuh. Kalau begitu mungkin suami Anda. Dia juga tambah marah, suami saya laki-laki baik-baik, nggak pernah selingkuh. Sampai di rumah karena terganggu dengan pernyataan dokter itu, dia ngobrol dengan suaminya sampai akhirnya suaminya ngaku bahwa dia punya pacar laki-laki dan biasa berhubungan laki-laki dengan laki-laki itu dengan pacarnya. Ya. Jadi pacar tidak selalu pasangan jenis ya, laki perempuan gitu, tapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, pacar. Ada tulisannya Mbak Retno Wulan, judulnya Aku dan Pacar Lelaki Suamiku. Itu kisah nyata. Suaminya pacaran dengan laki-laki, tapi kemudian kisah itu diangkat jadi cerita dan diizinkan oleh suaminya karena suaminya berhasil menyembuhkan diri. Suaminya sembuh. Jadi akhirnya suaminya mengizinkan kisah nyatanya itu ditulis gitu. Nah jadi dia bisa sembuh asalkan dia punya tekad yang baik. Jadi si ibu tadi saya bilang, Bu, kalau ibu mau cerai dari dia, itu hak ibu, boleh ibu mau cerai dari dia karena ada pelanggaran syar'i pada suami Anda. Tetapi yang harus Anda pikirkan adalah kalau Anda pisah darinya, siapa yang menemani dia dalam pertobatannya? Bagaimana kalau Anda bercerai, ternyata si suami ini sudah dalam situasi dia kena HIV/AIDS. Jadi waktu dia datang ke rumah saya untuk konseling itu,
suaminya sudah dalam kondisi kena HIV/AIDS. Saya bilang, dengan situasi itu dia butuh perawatan. Kalau kamu cerai dari dia, bagaimana kalau yang merawat pacar laki-lakinya itu? Kapan dia akan bertobat kalau yang merawat itu pacar laki-lakinya? Jadi kalau ibu ingin menyempurnakan amal solehnya, dampingi dia dalam pertobatan. Kalau memang dia sudah mengalami HIV/AIDS itu, mudah-mudahan akhir hayatnya akhir yang baik. Alhamdulillah si ibu ini mau. Jadi dampingi suaminya, dia ajak bertobat, dia tuntut bertobat sampai dia benar-benar terus-menerus bertobat dan sampai akhirnya si suami ini meninggal dunia karena HIV/AIDS-nya itu. Jadi kan karena kasus-kasus seperti itu memang di bawah permukaan ya, kita tidak kelihatan gitu. Konon yang tahu siapa gay hanyalah gay, dan siapa yang tahu siapa lesbi hanyalah lesbi. Kalau ada ratusan laki-laki berkumpul, kalau di antara mereka ada gay, maka yang tahu siapa gay hanya yang gay juga gitu ya. Kalau yang bukan gay juga nggak tahu siapa yang gay. Jadi hanya gay yang tahu gay, hanya lesbi yang tahu lesbi. Di antara mereka punya antena gitu, untuk mencari teman-temannya itu. Jadi satu kerlingan mata, satu kedipan, satu lambaian tangan gitu, itu menarik teman. Oh iya gitu ya. Jadi kalau kita nggak ngerti itu, orang yang sejenis itu ngerti gitu. Di komunitas apapun, di komunitas dakwah, di komunitas orang yang paling soleh di muka bumi ini, yang kayak begitu, mereka sudah saling punya kode satu dengan yang lainnya. Makanya kalau dalam konteks ta'aruf tadi ya, pentingnya mengapa dalam ta'aruf itu ada pendamping supaya bisa mengkonfirmasi hal-hal yang sensitif seperti itu. Kita semuanya yang belum menikah dikaruniakan jodoh yang soleh dan solihah yang bisa membawa kebaikan dunia dan akhirat. Bagi yang sudah menikah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai anak-anak yang soleh dan solihah, mendapatkan rezeki yang lancar dan penuh berkah, dan kelak kita semuanya berkumpul di jannah surganya Allah SWT.